Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah la ma'bud illallah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa nura qulubina Muhammad arsalahu ilaina rahmatan lil alamin wa syamila fadlahu lil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani wa rahimakumullah, terutama sebatan kaula mulyakake sing kula mulyakaken kak Sahibul Bait Syekh Abdullah Salam wa Ustaz Muhammad Nadim Kiai Muhammad Ghazali, Masya Allah, wa akhina fillah Ami Ali bin Ustaz Abdullah Islam, sedoyo para rawuh, dan semoga tidak keluar dari tempat ini punya keluarga di rumah, anak, keturunan oleh Allah, barakah daripada zikir yang kita baca, senantiasa anak kita, keluarga kita, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, diberikan kuat iman Islam, membawa hakikatul tauhid, membawa hakikatul Islam, hakikatul iman sampai ajal, tidak keluar dari dunia ini kecuali membawa husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh, sudah cukup yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Iki siji ae diamalno enggak mari-mari. Jadi ilmunya saya ziarah ke satu kiai di Bondowoso, minas salihin ini. Istafadna minhu, kita ziarah terutama seperti Al-Faqir datang rawuh ke tempat ini mau nuntut ilmu, mau minta faedah, minta barokah biar kita pulang ke rumah itu dapat barokah. Ketika Al-Faqir ketemu sama satu kiai ini, kita setelah acara makan bareng, ya, Al-Faqir bilang minta ya ini cerita-cerita orang dulu, antum gimana ketika talibul ilm cari ilmu. Dawuhnya beliau nggih. Beliau dawuh, kata beliau, "Beb, peng lambuk nika. Peng lambuk nika mau ngaji. Orang dulu tuh dek ngaji itu niatnya untuk mengamalkan ilmu." Dawuhnya beliau nggih. Wong biyen lek ngaji wis nawa itu niat ngajinya itu untuk ngamalkan ilmunya. Lek saiki beb wong ngaji ku niat mau dialog, mau debat itu lah. Jadi bedanya orang dulu ngaji sama sekarang. Kalau sekarang itu orang ngaji ya, terutama sekarang zamannya sosmed media, di TikTok, di YouTube, di Instagram, di mana-mana tuh memang nawa itu orang sekarang ngaji ini untuk debat, untuk dialog, untuk viral, untuk dikenal orang. Dek biyen enggak, wong biyen dek ngaji tuh untuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Tadi fokus dengan dirinya sendiri. Itu orang dulu. Sekarang gimana menyelamatkan orang lain? Menyelamatkan dirinya enggak bisa. Kata beliau, tadi disampaikan sama ya, Ustaz Muhammad Nadim, beliau Muhammad Ghazali, ilmunya orang dulu, ilmunya wong biyen iku gak akeh. Titik tapi mendelep. Mari mendelep ya. Wong nyelam ya, tahu isinya lautan itu ada permata, ada ikan, ada ini, tahu. Kenapa? Sudah bisa menyelamatkan dirinya.
nuntun dirinya bisa. Apalagi kalau orang belum bisa nuntun dirinya, mau nuntun anaknya, istrinya, mau nuntun bagaimana? Maka betul tadi ilmunya orang dulu itu kalau diteliti, orang dulu itu kayak tadi disampaikan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika ada seorang datang ke beliau, banyak orang ngeluh. Ini di zaman dulu ya, apalagi zaman sekarang. Wong biyen wis saking sing ngeluh. Ya, 400 tahun yang lalu lebih sudah. Sudah banyak yang ngeluh tentang kehidupan, entah ekonomi apapun itu. Lapor sama orang-orang soleh seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham, minta solusi. Apa ini sebabnya kok kita ini susah hidup? Katanya beliau, di zaman sekarang ini, kata beliau, kenapa banyak orang susah hidup? Katanya beliau, karena orang zaman sekarang ini, zamannya beliau ya, apalagi zaman kita ya. Jadi bedanya jauh nanti. Zaman tambah rusak ya, tambah amburadul. Ya. Jangan rusak. Kan aneh kan. Kalau zamannya tetap 24 jam sehari ya. Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bodoh. Sama. Ya, tapi yang enggak buat sama itu orangnya yang hidup di zaman itu. Nah, katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini orang-orang ngeluh semua. Kepengen tahu sebabnya apa. Katanya beliau, salah satu sebabnya yang beliau sebutkan, agar orang di zaman sekarang ini, kata beliau bilang sama orang-orang yang tanya itu, intabahtum minan naum washtaghaltum bi'uyubin nas. Katanya beliau tahu kenapa orang-orang banyak susah hidup. Karena mereka itu intabahtum, kalian ini bangun dari tidur, pertama kali kesibukan itu intabahtum minal naum washtaghaltum bi'uyubin nas. Kalian sibuk dengan aibnya orang. Ini zaman dulu ya. Katanya beliau, ini orang susah karena banyak ngurus orang. Karena banyak ngurus aibnya orang. Ya, ngeruweti uripe wong liya. Orang lain, tanggane didelok. Ya, sibuk sama orang pokoknya sudah. Ya. Sibuk sama orang. Itu zaman beliau ya. Katanya beliau tahu kenapa kalian sumpek urip, sumpek iki wis kehidupan tidak normal ini. Karena kalian ini bangun dari tidur, itu yang dicari aibnya orang. Seperti itu. Bukan, makanya Sayyidina Umar itu, ya, Habib Ali Habsyi itu punya amal. Ini Habib, kita baca Ratibul Atas, ya, Ratibul Atas. Yang mana ini silsilahnya ini nyambung kepada orang-orang yang luar biasa. Kenapa dinamakan mereka itu orang soleh? Kenapa Nabi ketika sholat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Siapa ibadillah salihin ini? Kok disebutkan sama Nabi? Ya, para Nabi juga Rabbi habli minas salihin. Para Nabi minta, ya Allah saya minta ke duriyah yang salihin. Siapa orang soleh ini? Ya. Salah satu ya, tanda dan amal yang bisa dilihat dan mereka bisa dikatakan orang soleh itu, Habib Ali Habsyi ini, beliau siapa yang nggak kenal? Yang ngarang kitab yang ngarang kitab Model Simtud Durar. Ya, itu zaman ya agak jauh. Kalau kita tarik, ya, Habib Ali Habsyi itu lebih dekat dari zaman kita tuh ada fotonya itu. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, itu gurunya Habib Umar sama mertuanya Habib Umar. Nah, saya cerita Habib Ali Habsyi dulu. Habib Ali Habsyi itu punya amaliyah yang jarang dimiliki orang. Sholat, bodoh-bodoh. Sama-sama, semua orang Islam sholat. Semua. Jenenge wong Islam ya, sembahyang, sholat. Kenapa banyak orang Islam tidak sholat? Kata beliau, kurang tahu tentang agamanya. Apa agama Islam itu? Apa visi misi Rasulullah itu?
Apa yang diinginkan oleh Allah dari agama kita, agama Islam. Ya. Yang kata beliau nomor 2, tidak ada amaliyahnya. KTP-nya Islam, amaliyahnya itu nggak ada. Jadi Islam nggak ketemu gitu. Islam KTP atau sak kakak KP Islam. Mun nyaman ayat kursi kentong aki atas labeng. Ayat kursi kan ngono. Di omah niku fotone kiai apa fotone aulia wake sak omah dalok sing salat sak omah seroma tak ada si abojeng tapi mau ayat kursi kita ker ya tetap berit roh mana ya tetap ya angker rumahnya ya. Kenapa kata beliau? Satu, dia tidak tahu Islam itu apa. Ya, Islam itu apa? Kalau secara bahasa yang dibahas beliau itu Islam itu dalam Safinah itu secara lughah itu maknanya istislam, pasrah. Ketika kita melafadzkan kalimat rukun Islam ada 5, yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita pasrah sama Allah sudah. Kita pasrah sama Nabi. Allah bilang loncat. Allah bilang enggak boleh, ya sudah enggak boleh. Sama kayak orang mau kerja di perusahaan besar. Ngelamar pakai surat masih. Iya. Takoni duwe S apa kon? S1, S2, S tentung. Mau ada S tak etrem semakin. Ya, harus butuh SS sekarang. Alhamdulillah saya punya S3. Alhamdulillah. Ya, SD, SMP, SMA. Dilamar itu kerja kan ya. Masih ada tes dulu, dicek dulu, sampai diterima. Subhanallah. Ketika diterima di perusahaan besar, terus dia mau, ke sana sudah diterima saya. Terus mau di perusahaan besar tuh dia mau karpe dewe, mau kerja semau dia, diusir, dipecat langsung keluar. Kenapa? Karena di sini ada peraturannya. Ya sudah, majikannya, bosnya bilang, ente ya kamu tugasnya nyatet barang masuk, ya sudah. Nah, kamu tugasnya nganterin barang, kamu tugasnya ngontrol ini. Semua tahu tugasnya. Semakin dia perhatian sama tugasnya, diangkat pangkatnya di perusahaan tersebut. Jadi, perhatian lagi, kerjanya bagus, diangkat sampai jadi manajer. Kenapa? Semakin bagus. Nah, orang soleh aulia itu dijadikan orang soleh sama Allah karena tahu tugasnya dalam agama Islam. Sholat wajib. Sopo sing daru sholat wajib itu? Arek TK ro kabeh. Ada orang gendeng terutan. Dan ana wong gendeng iki. Dan ana wong Islam gendeng. Tade. Tapi sing menggendeng banyak. Iya. Tidak ada orang tidak tahu itu tidak tahu. Semua tahu. Dari TK saya sama Anda tahu. Kalau Islam, ya sholat itu hukumnya wajib. Ya, tahu semua. Tapi yang mau ngamalkan itu, ya itu sedikit. Nah, ini tahu dia tugasnya tadi masuk perusahaan, itqan, dijaga tugasnya, diangkat pangkatnya, diangkat lagi sampai jadi tangan kanannya bos. Wis, sudah ini gajinya bukan 1 juta lagi. Naik dari 1 juta, naik 10 juta. Bagaimana orang yang kerja bersama Allah? Ada aulia ini sudah. Makanya Allah mengancam orang yang musik-musik aulia. Ya. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang ganggu kekasih-kekasihku, kata Allah, aku komandankan, Allah siarkan perang sama saya. Kenapa? Ini tangan kanan saya ini. Ya, sudah jalankan yang Allah mau itu dengan perfect, luar biasa. Nah, kita balik ke tadi. Habib Ali Habsyi ini punya kebiasaan yang tidak dimiliki banyak orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apa? Beliau itu sebelum tidur itu punya kebiasaan seperti sunnah Nabi. Ada lagi yang indah. Apa? Beliau itu mendoakan semua orang yang nyakitin beliau.
yang mendolimi beliau dicatat namanya. Sing mang ngilok-ngilok no, dicatat kabeh. Duduk di kawanang dukun yo. Catat nyaman kabeh terutan. Dibawa tadi. Tadi yang nyakitin hati silok no dicatat namanya. Malam sebelum tidur sholat nangis ya, doa kepada Allah, Allahumma samih kullaman asa ilayya. Ya Rabb, ya Allah, ampunin ya, ampunin semua orang yang punya salah kepadaku ya Allah. Saya maafkan semua mereka dan ampunin mereka ya Allah. Ya Allah, dosa mereka ampunin ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Ya salah. Oh no, saya ingin. Ya Allah, iki mang ngirokno aku iki. Ya Allah, bongko ngono lho. Sesuk taruh tabrakan ya Allah. Gak kuat aku ya Allah. Angkat ngono. Itu kelas kita. Ya, kelas beliau itu makanya orang soleh itu salah satu tadi ya. Orang soleh itu salah satu tandanya hati nggak ada benci sama orang. Sama orang nggak ada niat buruk. Itu orang soleh. Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Kenapa nih Syekh Abdullah Salam pajang foto-foto kiai habaib? Biar ditiru. Ngelihat wajahnya sudah senang. Nah, ini mereka ini sudah. Ya ini mereka pewaris Nabi. Bawa rahmat. Ya Habib Saleh Tanggul. Luar biasa. Semua dapat rahmatnya itu. Habib Muhammad bin Abdullah. Itu Habib Ali Habsyi ya. Ato. Ini baru meninggal orangnya ya. Dekat dengan zaman kita, banyak yang umurnya ya Syekh Abdullah Aslam zamanin beliau ya, walaupun ya tidak ketemu di Indonesia. Itu beliau pernah ceramah, ketika ceramah itu di kotanya, tengah-tengah ceramah itu orang berdiri, ono wong ngadeg dihilokno sampai dilempar. Nggak selesai. Pulang dari masjid, dienteni ngarepe nawangi masjid, diitoni. Sampai di rumah beliau nangis. Ditanya sama anaknya, ada apa bah, kok nangis? Nyesel aku. Dan nyesel apa? Opo gak mulai mangaku, nyemporokno wong iku. Lihat. Beliau nyesel, nangis sampai rumah nyesel. Kenapa? Ditanya sama anaknya, kenapa nyesel bah? Iya, saya nyesel kenapa kok dari tadi saya ngasih maaf orang itu. Kenapa kok baru sampai rumah saya ngasih maaf? Opo sik mangku, sik gelo. Kok masih ngamuk saya tadi itu? Kenapa kok dari tadi? Pasti itu niku saya maafkan tuh kenapa? Kok dari tadi? Kok baru sampai rumah saya kok legowo saya maafkan? Nyesel karena terlambat memaafkan. Dek saiki teh. Sak pitung keturunan diajari musuhan. Kon awas kon yo. Iku lho tetangga iku. Iku setan iku lho. Anak diajarin musuhan. Kadang-kadang bukan sama tetangga, dulur dhewe sak kandung. Gak nyopo. Duduk sak tahun, 10 tahun. Mari ku wasiat nang anake, tak wasiati kon. Aku dak halal lek kon yoyo nang kono. Padahal omane dulure dhewe. Ndak edan. Wong gila nika. Ring gila nika. Ayo. Ya ini kata beliau, kehilangan makna Islam. Mana Islamnya? Makanya Nabi ketika jelaskan ya definisi Islam paling ringkas yang dijelaskan oleh Nabi, al-muslim, siapa orang muslim itu? Siapa orang Islam itu? Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu apa kata Nabi? Bukan yang banyak ibadah. Ono wong bendino di masjid 5 waktu azan, sak komate sak ngimami. Tapi lambene enggak iso dijaga. Rosak coloknya. Oh iya. Ahli ibadah bukan nyalahkan ibadahnya hadirin. Ibadah itu dohirnya berdiri, ruku, sujud, tapi hati belum tentu sujud. Ketika sujud masih sombong, ya kok saya ini saya sopo wong gue aku dan aku dak urip masjid ini ya salah, dak ada saya dak hidup masalah ini, dak ada saya dak jalan majelis ini, dak
Cahaya, dikit-dikit cahaya. Jadi bodoh be iblis. Iblis kan cahaya. Ya, disuruh sama sujud sama Adam. Saya ya Allah. Saya ini lebih hebat dari Adam. Adam punya ilmu apa? Saya punya ilmu semua. Ini semua ini tempat-tempat mana yang belum saya ibadah ini? Semua sudah saya. Tapi makanya Nabi ngarahkan itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat orang muslim itu bajunya orang Islam yang bisa menyelamatkan tangannya dan lisannya dari keburukannya untuk saudaranya. Ada Islam. Indah Islam ini. Nabi kalau mau kuat-kuatan, siapa lebih kuat dari Nabi? Nabi itu dikasih kekuatan sama Allah yang tidak bisa ada mengalahkan Nabi. Jasmani, rohani semua. Tidak ada. Allahumma shalli Muhammad. Tidak ada. Sampai yaumul kiamah, sampai akhir, tidak ada orang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang tahu isinya langit? Isinya bumi. Semua. Siapa yang bisa tembus langit, bumi, semua? Siapa? Tidak ada orang paling hebat. Ya, dari Nabi Muhammad SAW. Orang paling kaya Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada orang pantas kaya di dunia ini, paling kaya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah dicaci sama satu perempuan Yahudi. Setiap lewat dicaci sama Nabi, sama perempuan Yahudi ini. Ojo cedek Bek Muhammad. Dilokno, dicaci setiap hari Nabi sama perempuan Yahudi ini. Ojo cedek Bek Muhammad. Itu tukang bohong, itu gini, dihabis ya. Nabi dihujat. Suatu saat Nabi lewat, dak ono iki wong wedok. Yang biasanya ngilokno iki dak ono wong wedok. Iku pertama kali sing golek dhek Nabi Muhammad. Endi iku lho, wong sing biasane ngilokno aku endi? Kemana dia? Sakit Rasulullah. Pertama kali yang jenguk ke rumahnya Nabi, bukan saudara-saudaranya, Nabi pertama kali. Ketika sampai di rumahnya, ditanya sama Nabi dengan bahasa yang sangat halus, lembut. Tanya sama Nabi, sudah makan? Belum. Nabi yang buatin makanannya. Yang dulang Nabi. Ya, yang ngeladenin Nabi. Ini buta ya, perempuan ini buta. Sampai selesai habis makan, dikasih minum. Kata yang perempuan ini, kok niki sopo? Kok halus men? Kok lembut? Kamu nih siapa? Ini bukan orang yang biasa dulang saya, ini biasanya kasar orang gitu. Ya, empat, nggak colon. Ya, tidak ada orang sehalus lembut seperti Nabi. Kata ini orang yang, ya, perempuan yang biasanya Cina Nabi. Kalau kita ya, kalau saya dan Anda, lihat di ngonokno pas kita gitu. Sopo kon? Langsung dicungrokno ini. Aku iki wong sing bendino mbek kon dilokno lho. Ngono, Nabi ya ditutup sama Nabi. Siapa kamu? Ya orang sini kata Nabi. Orang Madinah tetangga. Tidak ngaku ya, Nabi tidak ditutup biar tidak malu ini perempuan ya. Biar tidak malu kalau yang diulang ini orang yang setiap hari dicaci. Tutup sama Nabi. Subhanallah. Singkat cerita ya, ketika Nabi pulang, besok harinya itu yang dulang bukan Nabi, orang lain. Jerit ini perempuan. Sopo iki? Ya, siapa ini? Ini bukan orang yang biasa dulang saya setiap hari ini. Siapa ini? Orang lain. Tanya, kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan. Duh, sing wingi-wingi rane iku sapa? Yang kemarin-kemarin yang dulang saya itu siapa? Apa kata orang ini? Ya, sebelum-sebelumnya yang dulang Muhammad. Muhammad sapa? Ya. Muhammad siapa? Ya Muhammad sing bendino mek kon dilokno iku lho. Kaget. Sing kenal. Sawah ini. Betul ini? Iya. Nangis. Lebur. Itu Nabi.
Hah? Itu akhlak Nabi. Itu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.